Anak-anak, jadi hari ini kita bakal ngebahas unsur dasar desain grafis. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai sebentar desain grafis. Apa sih desain grafis? Desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Contohnya penerapan desain grafis selain pada kemasan produk, diantaranya poster, papan iklan, brosur, dan masih banyak lagi. Jadi desain grafis itu merupakan media penyampaian informasi yang memanfaatkan elemen seperti grafis, gambar, teks, warna, dan sebagainya agar informasi yang disampaikan terlihat tidak monoton dan lebih menarik. Oke. Nah, unsurnya ada apa aja? Di sini kita akan bahas 6, yaitu titik, garis, bidang, warna, tekstur, sama ruang. Yang pertama titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang nggak mempunyai dimensi. Ya, titik berbentuk bundaran sederhana, mempat, nggak bersudut, dan tanpa arah. Teman-teman tahu titik kan? Titik, ya titik gitu. Titik kecil. Nah, lalu titik pada desain grafis itu apa sih? Nah, titik pada desain grafis biasanya dia membentuk suatu sudut pada suatu objek gitu. Kita contoh pada gambar yang ada di sebelah ini kayak persegi ini. Nah, sudut-sudutnya itu doang dibentuk oleh titik. Nah, itu untuk titik. Lalu untuk garis, garis adalah gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar sehingga membentuk satu kesatuan. Unsur garis akan selalu ada di setiap desain. Bisa berbentuk garis panjang, pendek, lurus, melengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan lain sebagainya. Nah, jadi si garis ini adalah dua titik yang dihubungkan. Nah, jadi dua titik yang dihubungkan ini membentuk suatu garis. Kita contoh tarik garis lurus kayak gini. Nah, ini tuh dibentuknya oleh dua titik. Nah, yang menghubungkannya itu disebut garis. Tapi garis itu tidak hanya berbentuk garis lurus saja. Kayak ini yang bawahnya itu ada zigzag. Nah, ini juga bisa disebut dengan garis. Lalu ada yang melengkung, terus tadi juga ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang putus-putus, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada apa? Ada bidang. Nah, bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Unsur yang satu ini juga sering digunakan dalam desain. Bidang menepati ruang dua dimensi atau trimatra, yaitu hanya memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Nah, bidang itu apa? Jadi bidang itu adalah suatu bentuk yang dapat kita lihat dua dimensi yang karena cuma ada panjang dan lebarnya. Eh, Sederhananya apa? Sederhananya ialah bidang itu bentuk-bentuk yang ada dalam sebuah desain. Kayak contoh ini ada persegi, lingkaran, segitiga, dan bintang. Nah, bidang ini juga dibentuk oleh garis-garis yang tadi kita dibahas di nomor 2. Kayak contohnya ini persegi, dia dibentuk dari garis yang gabungan garis vertikal dan horizontal sehingga bergabung menjadi sebuah persegi, atau si persegi ini disebutnya dalam unsur desain grafis yaitu bidang. Lalu yang keempat ada warna. Warna merupakan unsur yang gak kalah penting dalam desain grafis. Warna dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain. Unsur ini terbagi dalam dua kategori, yaitu warna yang timbul karena sinar, yaitu RGB, dan warna yang dibuat dari unsur tinta, yaitu CMYK. Nah, jadi si warna ini sangat penting dalam sebuah desain grafis karena si warna ini menentukan tema informasi apa yang akan kita sampaikan pada suatu desain. Contohnya pada poster webinar misal, kita ingin si poster webinar itu menyampaikan sebuah tema informasi. Nah, kita bisa tuh menggunakan warna-warna dengan palet warna yang sudah disesuaikan. Apa itu palet warna? Jadi palet warna itu gabungan dari warna-warna yang selaras gitu. Kayak contohnya ini saya ini Bapak ngambil dari salah satu referensi. Nah, ini tuh warna-warna yang sudah diselaraskan sehingga menjadi satu kesatuan dan satu tema. Atau misalnya kita mau bikin satu poster tentang kecantikan gitu. Misalnya produk-produk kecantikan. Nah, kita bisa tuh pakai palet warna kayak yang di bawah ini. Nah, mungkin kan kayak misalnya kita bikin brosur turnamen futsal tapi palet warnanya kayak gini gitu. Bapak kira itu kurang masuk gitu. Karena ini warnanya lebih ke girly-girly gitu, ke cewek-cewekan ya. Nah, itu kalau dari warna.
Jadi berhubungan sama tema ya kalau untuk warna. Lalu yang kelima ada tekstur. Tekstur merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Contohnya corak dari suatu permukaan benda. Ada yang halus, kasar, lembut, licin, berpori, mengkilap, dan sebagainya. Nah, jadi tekstur itu dapat kita nilai bahwa ini bertekstur atau tidak. Secara artinya sebenarnya itu kita dapat menilainya dengan cara dilihat dan diraba. Tapi untuk desain grafis cukup dilihat saja itu bisa mewakili tekstur apa, karena untuk tekstur ini tidak selalu untuk tekstur pada desain grafis ini tidak selalu bisa diraba karena ada kita hanya mengandalkan si visualnya saja, tapi itu pun bisa menggambarkan atau bisa membuat orang menilai oh bahwa ini tekstur kasar, teksturnya halus. Nah, fungsinya apa tekstur pada sebuah desain grafis ini? Tentu sangat berpengaruh terhadap suatu penegasan penyampaian informasi pada sebuah desain grafis ataupun juga menggambarkan tema apa yang ingin kita sampaikan pada suatu desain. Contohnya kita pengen bikin desain yang seakan-akan kita menyampaikannya itu di tembok misal, atau desain-desain atau tulisan-tulisan kayak yang apa tuh yang dipilok-pilok di tembok, kita bikinnya digital nih, tapi pengen nuansanya itu di tembok. Nah, kita bisa pakai si tekstur ini. Ini kan tekstur kasar kayak di tembok nih yang di atas ini. Nah, kita bisa pakai si tekstur tersebut. Gunanya apa? Karena tadi kita pengen look-nya itu terlihat seperti oh ini desain yang mirip kayak di tembok-tembok. Berarti ini tuh salah satu senjata untuk menguatkan hal tersebut gitu, agar menyesuaikan dengan tema. Nah, ini juga di bawah tampak seperti kain yang halus, ini pun juga kita bisa gunakan sebagai tekstur dalam sebuah desain grafis untuk menekankan tema apa yang bakal kita sampaikan pada suatu informasi. Nah, yang terakhir ada ruang. Saat membuat desain, mungkin kamu ingin memasukkan berbagai macam objek agar terlihat lebih kaya dan menarik. Namun, terkadang objek yang terlalu banyak dan menumpuk akan membuat mata audiens menjadi jenuh. Oleh karena itulah unsur ruang dibutuhkan. Nah, jadi ruang ini yaitu jarak antara suatu objek dengan objek yang lainnya. Kita contoh di desain grafis ini dia ingin naruh banyak objek dari mulai komputer, buku, kopi, HP, dan sebagainya. Bahkan dia pun juga menyebutkan logo. Nah, informasi yang ingin dia sampaikan itu dia ingin memperlihatkan gambar-gambar atau objek-objek yang ada di sini dengan jelas dan utuh, sehingga dia memberikan ruang. Tapi kalau misalnya dia tidak memberikan ruang dalam desain ini, kayak misalnya buku ini dengan buku ini misalnya jadi gabung, atau HP ini dia simpan di bawah. Nah, itu tuh secara langsung membuat kita yang ngelihatnya menjadi jenuh gitu, dan juga kita nggak tahu kalau misalnya itu tuh buku atau bukan, itu tuh HP atau bukan, karena kelihatannya hanya sepotong. Atau misalnya kita contoh pada logo ini. Nah, logo ini dipasang di atas kiri, dia tidak bertabrakan dengan objek yang lainnya. Nah, kalau misalnya dia sampai bertabrakan dengan objek lainnya, misalnya dengan buku, nanti itu tuh yang lihat, dia bingung, apakah si logo Freepik ini memang ada bukunya untuk logo orisinalnya, atau dia itu logo yang bertuburkan dengan si buku ini. Itu kan menjadi sebuah tanda tanya bagi yang melihatnya. Makanya ruang ini sangat dibutuhkan supaya kita yang melihatnya itu informasinya itu mudah difahami dan tidak terlihat kalau bahasa Sundanya seret-set gitu atau pembalatan. Seperti itu. Ada